Udah muncul, Pak. Siap. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kembali Udah muncul. serial kelas malam hari ini, Bapak Ibu ya, untuk belajar P3K Bebek tambah semua. di Bebek Rabu tadi pagi 25 sore. Oktober Bebek mandi. 2023. Nyuma no mondok bisa lah. Kabur be. Kayak sebelum Mohon Bapak wadon lah. bisa dianu dulu Bapak ya. Jadi Iya. diselenggarakan oleh Inspirasi Bimbel Samarinda, Bimbel P3K dan PPG PGSD. Poin yang akan kita bahas malam hari ini adalah SJT, manajerial, sosiokultural, teknis, wawancara, tryout, dan bimbel. Ini Bapak Ibu mohon kesepakatan kelas kita. Yang pertama ini adalah mikrofonnya di mute, kameranya dibuka, raisan ketika ingin bertanya, kemudian bisa di kolom chat ini jika ingin menyampaikan sesuatu. Kemudian menjaga perkataan gitu ya, dengan jangan sampai berpikiran yang seperti ini dengan pikiran yang tenang, Bapak Ibu. Dan lanjutkan, ini tadi biodata saya. Kita tadi sudah menyimak Bapak Ibu ya. Nama saya Pak Tajudin. Saat ini juga bekerja di salah satu instansi di Kota Samarinda. Kemudian guru sertifikasi dan guru penggerak. Kemudian juga pengajar bimbel PPG dan P3K. Ini tadi sudah saya bacakan Bapak Ibu ya, tapi saya ulang kembali karena ada baru bergabung. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah peluang kita di mana pemerintah tahun ini membuka lowongan. Semoga Bapak Ibu adalah yang termasuk di dalamnya menjadi calon ASN, CPNS atau P3K. Jadi ingat Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali bahwa persaingan ketat, kita akan bersaing dengan ribuan peserta lainnya. Materi yang rumit juga di soal-soal ini butuh skill khusus dan persiapan untuk menghadapi tes P3K ini. Bapak Ibu tadi sampai sini, keberhasilan bukan hanya milik orang yang pintar, tapi keberhasilan adalah untuk mereka yang senantiasa berusaha. Quotes dari B.J. Habibie, Bapak Ibu yang berusaha ini semoga nanti juga menjadi orang-orang yang berhasil. Sebuah kesuksesan tidak datang begitu saja, butuh pengorbanan, semangat, dan kerja keras. Apa yang sudah Anda lakukan menghadapi tes P3K? Pertanyaannya Bapak Ibu. Pengorbanan ini bisa dengan belajar ya, dan lain sebagainya, yang mengikuti kelas belajar, membeli buku, berlatih tryout, dan lain sebagainya. Itu Bapak harus semangat gitu ya, kerja keras. Nah, Selamat ini Bapak Ibu, siang. ini adalah jadwal kegiatan dari P3K ini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana sudah kita lewati tahap seleksi, administrasi, pengumuman, kemudian mungkin saat ini masa sanggah. Nah, Bapak Ibu, yang saya garis merah ini pelaksanaan seleksi kompetensi mulai 10 November. Makanya saya sampaikan tadi, ini tersisa 15 hari lagi. Nah, ini Bapak Ibu, 15 hari kerja lagi. Inilah yang harus kita persiapkan untuk belajar. Bapak Iya Ibu ayah ya. kumaha kieu teu Keuntungan menjadi guru P3K itu apa? bener Perubahan status dari honorer ke ASN akan di membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru yang meliputi gaji dan tunjangan profesi. Dan juga peningkatan kompetensi lainnya, Bapak Ibu ya. Ini adalah keuntungan kita menjadi ASN. Nah, ini juga perlu saya sampaikan, mekanisme seleksi ini saya ambil dari PPK Kemdikbud Ristek. Nah, jadi ada beberapa mekanisme di sini. Yang pertama itu penempatan pelamar prioritas yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021 menggunakan hasil seleksi guru tahun 2021. Maksudnya mereka hanya menunggu penempatan saja, tidak tes lagi. Ini untuk yang P1. Kemudian ada yang P2 dan P3. P2 itu adalah pelamar
ex THK 2, tenaga honor kategori 2 yang sudah terdata di BKN. Nih. Kemudian yang P3 ini adalah guru yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja 3 tahun lebih. Ini soalnya berupa penilaian situasi kerja sederhana, manajerial, dan kompetensi sosial kultural serta wawancara. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini kategori khusus nih. SJT ini apa? Akan disajikan kasus-kasus nanti bagaimana menghadapinya, baik itu di tempat kerja, baik itu di dalam pembelajaran. Bagaimana caranya? Itu akan kita jelaskan nanti di slide berikutnya. Kemudian seleksi kompetensi teknis sesuai bidang jabatan. Nah, ini adalah P4, yaitu guru yang lulusan PPG dan yang terdaftar di Dapodik maupun guru swasta yang di bawah dari 3 tahun. Ini seleksinya juga ada manajerial, sosial kultural, wawancara. Yang membedakan adalah teknisnya. Kalau kompetensi teknis ini adalah berupa tes pedagogik dan juga mata pelajaran. Misalnya guru SD itu akan diujikan mata pelajaran yang ada di SD. Nah, ini sesuai dengan bidang kompetensinya. Nah, jadi yang P2, P3 itu adalah lebih kepada SJT, teknis penilaian situasi kerja sederhana. Ini yang sudah disampaikan. Ini bukan karangan saya, bukan karangan bimbel, ini resmi dari Kemdikbud-Ristek. Ini saya hanya mengambil screenshotnya. Bukan bimbel yang membuat ini resmi dari Kemdikbud, Bapak Ibu. Jadi inilah nanti yang akan diujikan. Ini lagi Bapak Ibu. Jadi kami mengambil referensi itu memang dari sumber yang akurat. Nah, ini tadi kriteria pelamar itu formasi khusus tadi P1. Penempatan saja. Ini P2, THK 2. Ini P3, guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar pada Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun. Kalau belum 3 tahun, maka dia masuk ke formasi umum ini. Lulusan PPG, kemudian guru non ASN, baik itu negeri maupun swasta, yang sudah mempunyai NOPTK. Kemudian sini nilai ambang batas Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi teknis itu nilai jumlah soalnya 90. Nah, teknis ini umum, kalau untuk khusus itu nilai SJT soalnya 90, manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal, wawancara 10 soal dengan total soal 145. Nah, ini Bapak Ibu. Nilai ambang batas ini berlaku untuk umum. Kalau teknis itu terlampir, ini berbeda-beda. Kalau guru SD itu minimal 180. Manajerial dan sosial kultural itu minimal 117. Di mana poinnya, kalau manajerial ini bervariasi dari tertinggi 4 ya sampai 1 minimal. Kalau tidak menjawab, 0. Nah, tidak ada pengurangan nilai. Kalau teknis itu poinnya 5. Di sini, maksimal 5. Jadi setiap soal itu mempunyai skor masing-masing gitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada, kecuali nggak jawab baru nggak dapat nilai. Nah, wawancara ini 10 soal, itu tiap soalnya itu ada nilainya 4. Nah, kalau menjawab itu 10 berarti nilainya 40. Sedangkan minimalnya itu menjawab 6 dengan skor 24. Jadi jumlah soal 145, nilai maksimal 670. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau standarnya itu sekitar 321 jika dijumlahkan nilai ambang batas ini. Ini Bapak Ibu. Durasinya berapa? Durasi untuk yang ini 120 menit. Kemudian wawancara 10 menit. Oke. Masih menyimak Bapak Ibu? Masih. Masih, Pak. Masih, lanjutkan, Pak. Masih, Pak. Jadi Masih. informasi penting Bapak Ibu. Saya takut tadi saya terlempar lagi takutnya. Alhamdulillah tidak Bapak Ibu. Ini nanti saya akan bagikan ini Bapak Ibu. Kalau ingin filenya kita bagikan di grup, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekarang kita akan mulai ke materi. Nah Bapak Ibu ya, kompetensi tes PPK guru. Nah jadi materinya tadi apa? Teknis, kompetensi teknis, sosial kultural, manajerial, dan wawancara. Tapi bedanya
Yang formasi khusus itu SJT. SJT ya. Kalau teknis ini untuk umum. Itu yang membedakan. Kalau kultural, manajerial, wawancara sama. Ada semua gitu ya. Itu yang membedakan. Ini tadi saya sudah membahas itu SJT itu apa. Nah, jadi SJT itu khusus pelamar P2 dan P3. Jadi SJT itu sebagai pengganti tes observasi yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya. Nah, tahun ini itu menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT. Tapi bukan untuk menguji pengetahuan, melainkan lebih fokus membahas mengenai proses pembelajaran dan situasi-situasi di tempat kita mengajar, Bapak Ibu. Ini. Jadi SJT itu adalah singkatan Situational Judgment Test atau kalau diartikan ke bahasa Indonesia, penilaian situasi kerja. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ada contoh soal nanti saya berikan. Kita 5, sosial kultural 5, kemudian manajerial 5. Nah, karena keterbatasan waktu. Tuh. Kalau ingin lebih lagi mendalami bisa bergabung ke Bimbel. Kemudian manajerial Bapak Ibu, apa yang akan dibahas? Kisi-kisinya itu apa sih? Manajerial itu ada integritas, kesetiaan kita dengan organisasi gitu ya. Loyalitas, kerjasama dengan sesama anggota, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, bagaimana kita sebagai pelayan publik melayani masyarakat atau klien kita dengan baik-baiknya. Pengembangan diri dan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, pengembangan diri ini kita sebagai guru perlu mengembangkan diri kita, menambah pengetahuan kita, beradaptasi dengan kemajuan zaman yang saat ini. Kemudian mengelola perubahan, ya. Jadi kita harus ada perubahan, ada kemajuan dalam instansi kita. Pengambilan keputusan juga kita harus ya mengambil keputusan itu dengan bijaksana, dipertimbangkan gitu ya. Oke, yang coret-coret tolong ya. Tolong, ini bukan untuk menggambar Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan materi berikutnya. Nah, sekarang sosial kultural. Ini apa? Ini bagaimana kita berinteraksi dengan sosial kita. Bagaimana kita menghadapi pergaulan kita di masyarakat. Itu indikatornya apa? Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman, gitu ya. Ada keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya. Ini perlu kita sikapi, Bapak. Agama. Jadi kita bagaimana bisa membaur dengan orang lain. Ini perlu. Ini bagian dari sosial kultural, ya, Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya bersikap ini ya, hanya mementingkan suku sendiri, hanya mementingkan golongan kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa ini ya di dalam dunia kerja itu bisa dengan siapapun ya, karena kita adalah negara yang menjunjung tinggi kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda walaupun tetap satu, tetap menjaga persatuan. Kemudian kemampuan berhubungan sosial, maksudnya bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, Bapak Ibu. Nah ini termasuk juga bagaimana menjaga sikap kita. Nah, bagaimana menjaga perkataan kita. Itu terlihat ya, dari grup aja kelihatan. Bagaimana orang yang berhubungan sosial dengan baik, dia akan menjaga perkataannya gitu ya. Perkataan yang tidak layak, apalagi seorang guru gitu ya. Berkata-kata yang negatif itu seharusnya dihindari. Nah, sikap kita ditunjukkan. Kemudian kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Empati ini rasa peduli kepada orang lain, Bapak Ibu. Alhamdulillah di kelas ini malam ini saya lihat ini sosial kulturalnya bagus walaupun beragam dari seluruh Indonesia gitu ya Bapak Ibu ya, tapi bisa dalam ruangan ini bisa menjaga ketertiban itu luar biasa. Ini salah satu sosial kultural Bapak Ibu ya. Nah, jadi tetap sabar gitu ya walaupun ada kendala teknis, ini juga menunjukkan sikap sosial kultural yang baik. Nah, ini pertahankan Bapak Ibu, kalau perlu ditingkatkan Bapak Ibu. Nah, gini, kita nih sebagai guru Bapak Ibu ya harusnya memberikan contoh teladan yang baik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kompetensi teknis. Nah, ini saya sudah jelaskan ya. Teknis ini berkaitan dengan bidang studi yang kita ampuh dan juga pedagogik. Kalau misalnya di SD apa? Bidang studinya matematika, bahasa, IPA, IPS, PKN, itulah yang akan nanti diujikan, tapi untuk formasi umum. Kalau khusus tadi SJT aja sudah.
gitu ya. SJT itu semua guru jurusan apapun ketika dia P3 atau P2 tetap SJT tadi. Kemudian wawancara Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu nanti diwawancarain. Tapi ada kemungkinan soal wawancara ini juga berbentuk CAT. Nah, bagaimana sikap Bapak Ibu? Kecuali nanti ada kompetensi teknis tambahan itu dari instansi masing-masing, itu bisa juga Bapak Ibu diwawancari secara langsung. Nah, ini. Kalau wawancara yang dari BKN, tetap nanti akan ada beberapa soal yang diujikan. Bapak Ibu ya. Ini saya memberikan pengantar dulu gitu ya. Sebelum ke soal, pahami dulu Bapak Ibu materi itu apa sih? Materi dari P3K ini. Nah, Bapak Ibu penting sekali. Pahami dulu materinya. Baru latihan soalnya. Nah, itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Kita akan masuk ke soal dan pembahasan tes P3K guru. Sesuai dengan tadi janji kami, kelas belajar pria kelas gratis malam hari ini Bapak Ibu kita. Saya berbagi juga kepada Bapak Ibu ya tentang ilmu, saya nggak usah pelit-pelit ya, berbagi aja. Ini masih menyimak Bapak Ibu? Masih Pak, masih Masih ya, menyimak, Pak. alhamdulillah. Masih, Semoga ilmunya Pak. diberikan lebih Semangat. berkah, Pak. Suara kami bisa didengar dengan jelas Bapak Ibu? Masih, Masih Pak. semangat, Pak. Masih Pak, Semangat ya. Masih, Pak. Pak. Memang Siap, gaya Pak. saya Lanjutkan, kalau Pak. Lanjut, kayak lanjut, gini, Pak. kalau memang saya ngajar ya Masih jelas, Pak. dengan Jelas. suara yang seperti ini Bapak Ibu, supaya Ya, lebih Pak. semangat Pak. juga. Karena saya juga seorang yang suka memotivasi orang lain ya, motivator gitu, memotivasi. Dari awal tadi saya sudah memberikan motivasi gitu. Kemudian Ya, ini Pak. soal-soal pembahasan tes ketika guru. Ingat di atas tuh saya tulis hari apa tulisan Bapak Ibu di atas? Paling ke atas Soal tuh. 15 hari menuju tes P3K. Nah, 2 2 hari. 15 hari aja lagi Bu. Tuh, kuatkan belajar ya. Kuatkan belajar Bapak Ibu. Tuh. Yang malam ini nggak bisa banyak juga. Kita kan nggak bisa Bu belajar terus sekali blok semua. Bertahap, ada tahapan-tahapan. Ini biasanya di bimbel itu 20 soal, 20 soal, 20 soal gitu ya. Bertahap. Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada sedikit ini Bapak Ibu iklan gitu ya. Sedikit iklan Bapak Ibu. Kalau nggak suka jadi skip aja. Biasanya di YouTube pun ada iklan Bapak Ibu. Karena iklan ini juga mensponsori gitu ya. Nah, ada sponsor lah. Kalau kita buka YouTube aja ada iklannya kan. Kalau ini juga ada iklannya. Nah, ini Bapak Ibu, kami juga mempersiapkan kelas khusus gitu ya. Formasi P2 dan P3, kemudian umumnya itu untuk guru SD, Bapak Ibu, dengan fasilitas Zoom 5 pertemuan, e-book materi, grup WhatsApp khusus, tryout online, dan juga tips dan trik. Ini akan dimulai Bapak Ibu pada tanggal 30 Oktober. Pak. Nanti Bapak Ibu setelah ini, oh saya tertarik Pak, ingin belajar lebih dalam lagi, silahkan bergabung. Tapi kalau memang sudah, Pak saya sudah cukup malam ini ya, terserah Bapak Ibu. Kita juga nggak memaksa ya kan. Ini siapa tahu kita memfasilitasi. Oh malam ini siapa tahu dengan ikut teriak kelasnya ada simbol semangat, ingin ikut, oh silakan. Kami siap memfasilitasi belajar Bapak Ibu yang lebih intensif. Oke, ini nanti kita akan bahas lagi. Ini jangan lupa bagi filenya ya Pak. Siap, kita bagikan di grup ya Bu ya. Ya, Bu. Oke, Ya Pak. kita Ya, sekarang terima berlatih kasih. Bapak Ibu, berlatih soal. Berlatih. Nah ini. Berlatih. Coba ini soal SJT dulu Bu ya. Nah, SJT Ya Pak, siap. Nah, salah satu cara membuat lingkungan belajar yang kondusif adalah membiarkan siswa berkreasi sesuai imajinasinya. Untuk membuat siswa senang dan semangat berkreasi yang dilakukan guru. A. Menjadi fasilitator, mediator, motivator, dan yang mendukung pelajaran siswa. B. Guru harus berani memberikan kesempatan kedua untuk siswa terus berkreasi dan tidak bersikap otoriter dalam pembelajaran. C. Memberikan apresiasi kepada siswa. D. Guru memberikan penilaian secara terbuka, atau E. Guru memberikan secara menyuruh. Halo, Silahkan jawab di kolom komentar Bapak Ibu. lagi Zoom. Kenapa? Nah, silahkan. Tuliskan jawabannya. Karena kalau semua yang ada 200 orang ini kita jemputkan satu-satu, kelasnya bakal ini ya. Mau ngapain? Rata-rata ini menjawab A Bapak Ibu ya. Ah, Ada juga yang B. Ada Apa? juga yang B. Oke. Terima kasih ya yang sudah Kenapa mengetik kata ya. orang ini? Semoga nanti ini calon-calon
ASN ini ya nanti. Oke. Sekarang kita akan bahas soal ini, Bapak Ibu. Oke. Rahmawati tolong ya, jangan dicoret dulu Ibu Rahmawati. Nah, jadi Bapak Ibu banyak rata-rata menjawab A ya. Menjawab A. Oke. Kita akan bahas soal ini ya. Nah, betul Bapak Ibu ya. Jadi untuk membuat siswa senang dan semangat berkreasi itu kita harus apa? Menjadi fasilitator, mediator, motivator dan yang mendukung pembelajaran siswa. Ibu Febia, mohon tidak mencoret ya. Menjadi fasilitator, memfasilitasi belajar siswa. Mediator, menyiapkan media pembelajaran atau menjadi media penyalur ilmu kepada siswa. Motivator, memberi motivasi dan mendukung pembelajaran siswa, Bapak Ibu. Nah ini. Jawaban yang mana? Yang B, guru harus berani memberikan kesempatan kedua untuk siswa terus berkreasi dan tidak bersikap otoriter. Ini betul ya. Tapi ini poinnya, kalau yang A ini 4, yang ini 3. Nah, Bapak Ibu. Kemudian yang C, mungkin 2. Yang D sama E ini mungkin 1. Jadi, JT itu 5 maksimal, poinnya 5 ya. Nah ini, jadi A, B, C, D ini sudah ada poinnya masing-masing. Kecuali tidak menjawab Bapak Ibu, 0. Jadi Bapak Ibu usahakan jawab semua SJT ini, ada nilainya nanti. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Maaf, itu nggak sengaja kecoret. Maaf, kecoret, Pak. Oke, siap. Nggak Kita boleh sengaja. lanjutkan lagi Bu ya, soal berikutnya. Halo? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah ini Bu, ini biasa Lanjut. kita Lanjut, Pak. lanjut ya. Ini kelas trial tapi sudah banyak latihan soal-soal nih. Tapi 5-5 aja nih. Tapi kalau mau yang banyak, itu di bimbel nanti juga. Di e-book-nya itu banyak sekali latihan apa soal dan pembahasan. Oke, siap. Lanjut, Pak Haji. Lanjut ya. Mumpung lagi konsen. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah atau procrastination. Bagaimana upaya guru mengatasi hal tersebut? Apakah menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa? B. Mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa? C. Mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa? D. Mengkonsultasikan masalah siswa kepada orang tua? Atau E. Mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu prokrastinasi? Silahkan tuliskan jawabannya Bapak Ibu di kolom komentar. Nah, kita berikan waktu 1 menit ya. Oke, kita cek jawaban di komentar ya. Beragam sekali Bu jawabannya ya. Nah, A, B, C, D ini ada. Ternyata soal ini cukup mengecoh juga ya. Nah, baik. Banyak sekali jawabannya. Terima kasih yang sudah ini karena saking banyaknya ini nggak bisa saya sebutkan. Biasanya kalau di bimbel itu kan cuman orangnya paling ya 50, 40 bisa kita. Tapi ini nggak, kayaknya saya tidak sempat lagi kalau saya sebut ya. Jadi langsung saya bahas. Jawabannya adalah C. Nah, jawaban C ini adalah jawaban yang terbaik, Bapak Ibu. Yang poinnya 5. Yang menjawab A, C, D, E itu belum ada poinnya. Nah, nggak salah gitu ya. Di sini C, mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Nah, jadi karena banyak yang mengabaikan tugas itu, kita latih siswa itu untuk disiplin mengerjakan tugas. Nah, di sini pembahasannya, dengan melatih kedisiplinan, dengan memberikan ketegasan kepada siswa mengenai tanggung jawab sebagai pelajar, mempercepat batas pengumpulan tugas, memudahkan tugas siswa, memberikan arahan dengan home visit, meminta siswa untuk mengirimkan video atau foto bukti bahwa siswa mengerjakan tugas sendiri,
memberikan aturan batas waktu pengumpulan tugas di awal, dan merubah metode mengajar agar siswa memiliki semangat baru dalam. Nih, jawaban yang lain, menyiapkan tempat konsultasi, betul. Tapi poinnya mungkin 4 atau 3. Nah, mengeksplorasi, ini semuanya baik-baik semua. Cuma ada poin-poin masing-masing. Cuma yang saya munculkan adalah jawaban terbaik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang guru, jika Anda menemukan siswa yang prestasi belajarnya rendah dan diketahui karena terkendala oleh biaya yang tidak terpenuhi, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa yang lebih pandai untuk menjadi tutor pelajaran yang dibutuhkan. B. Meminta guru lain menjadi pembimbing khusus di rumahnya. C. Memberi bantuan dengan membuatkan rangkuman pelajaran yang tertutup. D. Mendorong siswa tersebut bekerja dan belajar di malam hari. E. Memberi pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Silakan tuliskan jawabannya Bapak Ibu. Kolom chat. Ya, banyak sekali ya di sini. Ada yang menjawab E, ada yang menjawab banyak yang E, ada juga yang C. Nah, jadi ada yang ingin berkomentar tentang soal ini? Silakan raise hand. Satu orang mungkin ingin memberikan jawaban secara langsung. Ada yang raise hand, Mas Idi, Sulastri, Denur. Silahkan. Kalau sudah tidak bertanya, tolong di tangannya, raise hand-nya diturunkan. Nah, gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin berkomentar? Siapa ini? Ada Bu Sulastri, ada Supra. Silahkan. Gimana Iya, Pak. jawabannya? Izin. Ya, silahkan. Jadi tadi yang soal sebelumnya ya, Pak, yang jawaban C itu ya. Ya. Ya Pak Supra, silahkan. Kalau menurut saya tadi berarti untuk yang semuanya kan jawaban terbaik adalah yang menandakan action dari kita ya, Pak. Nah, kalau sama-sama pilihannya itu berbentuk action, berarti dikembalikan sama soal yang real, yang berhubungan sama soal gitu ya, Pak. Yang mana soal yang mana, Pak? Yang nomor 2 tadi, Pak. Itu jawaban yang terbaik, Pak. Mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Yang C. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Yang ini Pak mau menjawab yang nomor 3. Lagi. Bu Sulastri. Nomor 3 E. Ya. Pak, nomor 3 E. Ini jangan Ibu siapa ya? Ibu Bu Sulastri. Zainuri Arif ya. Oke, alasannya apa Bu menjawab E? Kalau E itu kita memberi itu kan siswa itu ada yang bermasalah. Misalnya dia kan dalam belajar dia agak kurang, misalnya dia kurang mampu atau apa. Tapi guru itu tidak selalu tidak selalu guru itu mementingkan diri dia sendiri. Tapi guru itu dia mementingkan gimana kondisi siswanya, yang mampu atau tidak mampunya. Jadi disitulah dari sisi guru kita terhadap siswanya. Supaya siswanya bisa belajar dengan baik. Itu. Oke, terima kasih jawabannya Ibu ya. Ya. Ya cukup bagus. Kita akan langsung ke kunci jawaban. Ternyata betul E ya. Jadi kondisinya di sini yang prestasi belajarnya rendah dan terkendala oleh biaya.
Jadi seorang guru apa yang terbaik? Memberi pelajaran tambahan, baik itu berupa bimbel, dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Bagaimana solusinya bisa menggalang dana dari guru-guru atau dari teman yang lain, atau juga diusulkan beasiswa. Ini juga salah satu SJT, ya, situasi kerja. Nah, kita menghadapi permasalahan di kelas pembelajaran. Bagaimana kita menyikapinya? Tuh. Jawaban E terbaik. Oke. Jawaban lain juga baik dan ada poin masing-masing. 4. Seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun, di pagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah A. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. B. Melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. C. Pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. Atau D. Tetap melakukan kegiatan tersebut sudah direncanakan dengan baik. E. Melaksanakan kegiatan dengan menambah protokol keamanan. Silahkan Bapak Ibu jawabannya. Nomor 4. Ada yang menjawab A? Oke. Ada yang C, ada yang B. Rata-rata di sini ada juga yang E. Banyak A ya. Oke. Kita dihadapkan situasi ini Bapak Ibu. Jadi ke sungai, ini temanya lingkungan, mungkin mengamati ekosistem yang ada di sungai. Namun paginya itu hujan dan sungainya banjir. Nah, bagaimana tindakan yang dilakukan? Apakah tetap melaksanakan kegiatan itu atau memindahkan ke tempat lain? Di tempat yang lain yang sungai juga yang tidak banjir. Nah, jadi Bapak Ibu harus sebagai guru harus mengambil langkah yang terbaik. Di sini adalah jawabannya adalah yang A. Menyesuaikan dengan keadaan. Tidak mungkin kalau kita banjir tetap kita paksakan untuk kegiatan tersebut, malah akan menimbulkan bahaya. Nah, jadi kadang ada situasi yang seperti ini kita mencari alternatif, yaitu yang A, Suaranya kecil, Pak. memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. Nah, jangan kita tetap laksanakan itu Bapak Ibu ya, atau bahkan menambahkan protokol keamanan pun. Nah, itu poinnya ini 5. Kemudian yang B, melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya juga bisa. Tapi poinnya 4 gitu ya. Pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. Ini kurang juga ya. Nilainya mungkin 3. Tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan. Ini memaksakan kehendak. Jadi situasional judgment test itu kita bagaimana menghadapi sebuah situasi lalu kita mengambil keputusan yang terbaik. Nah, ini pengambilan keputusan. Selanjutkan Bapak Ibu bisa? Lanjut, Pak. Oke. 5. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Nah, silakan Bapak. Kata kuncinya adalah dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Itu apa nama pembelajaran itu? Karena SJT itu ada juga tentang pembelajaran. Selain tentang situasi, ada juga tentang pembelajaran. Ada yang jawab E, ada yang A, ada yang C. Tuh, ada yang Mama dipanggil. E. Oke. Jadi jawabannya ini, kalau situasi kita lihat kooperatif itu pembelajaran kerjasama. Inquiry menemukan konsep. Problem solving pemecahan masalah. Discovery juga hampir sama ini ya. Bagaimana mengatasi suatu permasalahan.
Kemudian kontekstual itu pembelajaran yang dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari atau yang alam nyata. Nah, ini Bapak Ibu. Praktek betul-betul dilaksanakan. Contohnya apa? Ujian hari, Pembelajaran Bang. tentang keanekaragaman hayati misalnya. Kita mengamati tanaman, langsung mengamati ke halaman, anak-anak dibawa ke sana. Oh, ini nak, tumbuhan ini namanya, ini bunga ini, gitu ya. Nah, ini. Oh, ini nak, ada hewan-hewan ini, itu namanya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jawabannya. Lanjut, Pak. Nah, ini 5 contoh. 5 contoh SJT, Bapak Ibu ya. Ingin belajar lagi dengan soal-soal yang seperti ini, nanti kita bergabung di kelas bimbel, gitu ya. Lanjut, ini contoh soal berikutnya sekarang kompetensi manajerial. Nah, saya ditugaskan oleh atasan untuk memimpin sebuah proyek besar. Namun beberapa anggota tim saya tidak menunjukkan sikap yang kooperatif. Saya akan A. melaporkan kepada atasan anggota yang tidak kooperatif, B. mengerjakan proyek tersebut dengan orang-orang yang kooperatif saja, C. mendekati anggota secara personal dan mengajak mereka untuk bekerja secara profesional, D. mengeluarkan anggota tim yang tidak kooperatif, atau E. memberikan tugas yang tidak penting kepada anggota tim yang tidak kooperatif. Tuliskan jawabannya Bapak Ibu di kolom komentar. C, Pak. C. Kita menjawab C. Jawabannya C, Pak. Jadi namanya manajerial ini tentang kepemimpinan. Nah, bagaimana kita bisa memanage suatu organisasi. Ini kasusnya apa? Ada tim yang tidak menunjukkan sikap yang kooperatif. Kooperatif itu maksud tidak mau bekerja sama, tidak mau mengikuti aturan. Nah, ini tidak kooperatif namanya. Bagaimana? Langkah yang dapat dilakukan yang terbaik adalah yang C. Nah, ini sesuai dengan indikator, memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Nah, jadi apa? Melakukan pendekatan dengan secara personal, mengajak mereka gitu ya. Kamu kenapa tidak mau ada kendala apa, masalahnya apa, gini-gini. Dibicarakan dengan baik-baik dengan teman kita itu. Kita ajak mereka ya. Kita ingatkan mereka bahwa tujuannya ini loh. Nah, ayo kita sama-sama gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah A. mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. B. berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan. C. duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Atau E. mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim. Nah, Bapak Ibu, silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Ada A, ada B. A, ada B nih, banyak nih. Yang mana kira-kira ini? Ya, sekali terima kasih ya yang sudah aktif. Bapak Ibu. Harus usaha Bapak Ibu. Nah, ini salah satu latihan. B. Yang ada yang jawab A, ada yang B. Yang B siapa, Bu? Saya. Kenapa Ibu menjawab B? Saya B. Oke. Langsung kita ini ya. Ini ada yang resen. Hanya mau menyampaikan. A, Pak. A ya. Jadi A dan B ini mempunyai nilai yang hampir mirip. Jadi A dan B ini ada yang nilainya 5, ada yang nilai 4. Jadi yang mana ya Bapak Ibu yang nilai 5 itu adalah A. yang B. Salah. Kenapa? B. Iya. Kita memahami mekanisme itu berdasarkan aturan, arsip, dan kebijakan. Ini yang lebih penting daripada kita melalui rekan sejawat. Ya. Belum tentu rekan sejawat kita berdasarkan arsip atau kebijakan. Nah, tapi kalau kita sudah berdasarkan arsip, aturan, SOP, inilah yang terbaik. Nilai 5. Kalau A, bisa saja, tapi nilainya 4 ya. Ini. Jadi Bapak Ibu
Triknya itu harus nilai sebaik-baiknya supaya poinnya tinggi. Itu caranya. Lanjut lagi. Tempat saya bekerja mengalami perubahan formasi kepegawaian. Atasan saya digantikan oleh orang baru. Padahal saya sangat dekat dengan atasan yang lama tersebut. Saya akan A. Berusaha mengenal atasan yang baru agar dapat bekerja dengan optimal. B. Malas-malasan dalam bekerja. C. Mengajukan surat pindah untuk mengikuti atasan yang lama. D. Tetap bekerja seperti biasa. Atau E. Merasa kecewa dan memprotes kebijakan kantor. Nah, A. tuliskan jawabannya. A. Banyak yang A, Bapak Ibu ya. A Ingin berpendapat, Ibu yang tadi ada ini? Ada yang ingin berpendapat, silahkan. Menyampaikan. Boleh ya, berkomentar yang asal komentar yang positif. D, Pak. Pak. D. Sama D itu D. nilainya. Ada yang jawab D. A, Pak. D. Nah, jadi ada yang jawab A, ada yang kalau B nggak mungkin Pak ya, masa malas-malasan. Saya Apa? memilih A, Pak. Yang A. Alasannya Kita ya, alasannya apa, Bu? Tetap A, Pak. Nah, tetap A. Ini bagaimana kita D, Pak. mengalami perubahan. Karena atasan kita itu belum, walaupun kita dekat ya dengan atasan, suatu saat atasan kita bisa apa? Bisa pensiun. ya, Nah, Pak. atasan kita bisa dimutasi, misalnya kepala sekolah bisa diangkat jadi pengawas, bisa diangkat jadi kerja di dinas pendidikan. Nah, ini nggak selamanya Bapak Ibu. Karena itu selalu ini ya, roda itu berputar Bapak Ibu ya. Roda itu selalu berputar, nggak selalu itu terus ya. Kita pun juga sekarang jadi honorer, mudah-mudahan nanti roda berputar jadi P3K. Itu Bapak Ibu ya. Amin. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kehidupan Oke, itu Pak. selalu Amin, berputar. amin, ya Rabbal. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ketika kita di atas, jangan sombong. Ketika di bawah, tetap sabar. Itu Bapak Ibu, kunci hidup kita. Nah, ketika di atas, jangan sombong, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika di bawah, tetap sabar ya. Itu Bapak Ibu, tetap berusaha gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang A yang terbaik Bapak Ibu ya. Nah, cepat tanggap dalam menerima perubahan. D juga betul nih, tetap bekerja seperti biasa, tetap tidak ada perubahan. Tapi ini poinnya 4, yang D, yang 5 yang A. Kita lanjutkan. Seluruh pekerjaan telah selesai saya kerjakan, namun jam kerja hari ini masih tersisa sekitar 2 jam lebih. Yang saya lakukan adalah A. Mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka saya pergunakan untuk mengakses jaringan sosial. B. Setelah bekerja, saya rasa tak ada salahnya mengobrol dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu. C. Saya lebih suka membaca tabloid infotainment. D. Saya pergunakan untuk chatting dengan kawan lama. Atau E. Saya pergunakan untuk membaca buku pengembangan diri. Yang mana terbaik, Bapak Ibu? E. Jawabannya E. Yang A? Pak. E, Bu. E, Ya. Pak. Kenapa, Bu, menjawab E? Mungkin lebih positif ya Pak ya. Lebih positif ya. Lebih berfaedah, Pak. Iya, kalau yang A itu kita bisa Faedah ya mencari daripada pengalaman lebih baru lagi. ini Daripada yang E ini chatting-chatting nggak puguh. ya. Ngobrol yang nggak jelas tuh Pak. Nah, betul itu Bu ya. Jadi ini boleh saja mau chatting, mau tabloid ya kan, mau ngobrol, ini juga tidak ada salahnya. Cuma kalau kita disuruh memilih di SCT itu pilihan yang terbaik, yang poinnya tertinggi. Kalau tertinggi kita akan bersaing, kita akan menang, Bapak Ibu. Nah, jangan sembarang isi gitu ya. Jangan isi asal-asalan, tapi pilihan jawaban yang terbaik menurut kepentingan orang banyak, Bapak Ibu. Pengembangan diri apa? Membaca buku-buku, misalnya, oh saya ini mau jadi P3K, saya baca tuh tentang manajerial, sosial kultural, gitu ya. Buku-buku ada Bu, Bapak Ibu di buku, ada dijual buku cetak. Kalau di bimbel kami bagikan buku PDF. Nah, buku PDF itu bisa di print juga tuh. Nah, bisa di print. Oke. Lanjut. Jawaban E ya, 10. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai orang yang apa sih? A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
Ibu Nur ini tolong jangan coret-coret ya. Atau anaknya atau apa ini ya. B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Atau E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Bagaimana? Bu? Apa? A. Ah ya. Ini banyak sekali jawaban. Menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, berarti Bapak Ibu sudah mulai nih ada gambar-gambaran lah untuk soal-soal manajerial. Tinggal pendalamannya nih lagi. Ini sudah mulai. Oh, yang kemarin tuh bingung apa sih P3K nih? Aku kan cuma ya sekedar ikut saja sih. Sekarang malam ini ada sedikit perubahan gitu Bapak Ibu ya. Nanti seperti ini saya harus bijak yang mana? Yang paling bijak gitu Bapak Ibu. Nah, jawabannya adalah A. Mengelola perubahan, beradaptasi dengan perubahan Bapak Ibu ya. Jadi menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Misalnya kita di tempat kerja baru misalnya nih. Daftar P3K nanti saya ditempatkan bukan di sekolah saya sekarang. Saya ini ada formasi kosong di sekolah mana, di sana ditempatkan. Jadi kita menyesuaikan diri Bapak Ibu dengan lingkungan baru. Ya. Seperti saya sekarang ini juga. Dulu saya di honorer di Kukar, sekarang saya ketika menjadi ASN di Samarinda. Saya betul-betul menyesuaikan diri Bapak Ibu dengan lingkungan yang baru, teman yang baru. Kalau kita bisa membawa diri dengan pepatah mengatakan di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kalau Bapak Ibu bisa dengan hal itu, insya Allah aman. Nah, tapi kalau kita nggak bisa menyelesaikan diri kita, ini akan muncul nanti masalah-masalah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita ingin tentu menjadi orang yang tidak punya masalah, tidak punya musuh, Bapak Ibu ya. Itu. Kita lanjutkan. Nah, ini sekarang sosial kultural nih. Tadi sudah 10 soal nih ya. SJT 5, kemudian manajerial 5, nih sosial kultural 5. Nah, lumayan ya. Klaserial lumayan juga ya. Dapat 5. Pak, nanti bagi filenya ya Pak. Insya Allah saya bagikan. Iya, Tapi ya itu Bapak Ibu, saya hanya bisa membagikan sekitar 15 soal nih Bapak Ibu. Nanti Iya kalau Pak, ingin yang sudah pendalaman, pelajari ini tolong dibagikan Pak. iya dibagikan nanti. Kita bagikan. Cuma 15 ini buat Bapak Ibu hanya pengantar Bapak Ibu untuk belajar. Ingin memperdalam lagi silahkan bergabung. Ya, walaupun sedikit tapi udah dapat untuk Ya, di hayat artinya kan Iya, ini semoga menjadi ladang amal buat Bapak. ya Iya, ini Pak. ini kita gratis. Tapi kalau ingin belajar lagi lebih dalam, kita silahkan Bapak Ibu. Kita bergabung lagi, kita lanjutkan lagi dengan soal-soal yang lebih intensif lagi. Bapak Ibu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Anda baru saja tinggal di asrama yang baru. Kebiasaan di asrama adalah ketika tidur lampu dimatikan. Padahal Anda tidak bisa tidur kalau lampu dimatikan. Sikap Anda adalah A. Cuek saja, B. Marah dan meminta untuk dinyalakan lampunya, C. Menanyakan ke pimpinan asrama, D. Meminta agar ditempatkan ke ruangan sendiri, atau Yang E. E, Tetap dengan Pak. kebiasaan asrama yang baru dan berupaya untuk menyesuaikan. Karena udah kebiasaan dari asramanya ya Pak, mungkin udah ketetapannya di situ. Jadi yang mana nih Bu? Jawabannya Banyak yang E ya. Nah, jadi kita bagaimana menyelesaikan, jangan sampai sebaliknya kita di tempat yang baru gitu ya, lalu pengen juga jangan egois gitu Bapak Ibu, apalagi sama-sama orang ya kan. Nah, apalagi kita agar tempatkan ruangan sini. Jadi kita nih makhluk sosial yang hidup dengan sama-sama Bapak Ibu. Saling ini satu sama lain itu ada keterkaitan. Jadi jawaban yang terbaik adalah E. Indikatornya apa? Mampu memahami, menerima terhadap perbedaan individu, kelompok, dan masyarakat. Nah, jadi tetap dengan kebiasaan asrama yang baru dan berupaya untuk menyesuaikan. Soal berikutnya, saya memiliki rekan-rekan baru yang latar belakang pendidikannya ternyata berbeda dengan saya, dan saya merasa A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B. Perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan atau saya perbuat di dalam kelompok kerja. C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan kita. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Atau E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam. Kan jawabannya di kolom komentar.
kolom chat ya. C. Nah, C. ada yang C, ternyata nih ya. C. Ada yang B. C. C. Oke. C. Oke. Jadi sosial kultural itu ada dua versi. Memang tadi ada komentar. Kalau model observasi itu dia ada sangat setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Nah, ini yang model yang standar Bapak Ibu. Ini yang standar. Sosial kultural yang standar. Ada juga yang versi itu. Ada dua versi. Tapi ini nggak saya bahas di sini. Mungkin nanti di kelas bimbel akan kita bahas yang model observasi. Itu ada yang setuju, tidak setuju. Nah, itu ada memang. Sosial kultural ada yang seperti itu. Oke. Banyak jawaban C ya. Kita lihat ikuti jawabannya. A. Betul ya. C. Ini jawaban terbaik ya. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota. Itu jawaban terbaik dengan poin 4. Kalau yang A, sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. Ini juga mungkin 2. Poin lainnya ada yang bervariasi 2 atau 1. Lanjutkan. Di mute dulu kali. Mohon di mute dulu Bapak Ibu. Mana benda? Oke. Siapa yang angkat kerja? Ada apa? Ini memang kelas serial Bu karena banyak ya kita agak susah mengkondisikan. Kalau di kelas bimbel itu maksimal biasanya cuma 100, tidak satu kelas itu enggak lebih dari itu. Oke, ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka Anda akan A. Bersikap toleran dan menghormati, B. Waspada dalam bersikap, C. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain, D. Khawatir jika ucapan Anda menyinggung mereka, atau E. Menjaga jarak dengan Anda. A. Ya, ini jawabannya sangat sudah jelas, yaitu bersikap toleran dan menghormati. Nah, ini Bapak Ibu penting ya. Walaupun berbeda suku, kita akan saling menghormati Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita tidak menghormati akan terjadi ini permusuhan ya, pertikaian Bapak Ibu, ini yang tidak kita harapkan Bapak Ibu semua. Kita menjaga Indonesia ini tetap kondusif. Oke, jawaban A. Soal ke-14, kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada apa? A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. C. Undang-Undang 1945. D. Pancasila, atau D. Ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Silahkan jawabannya Bapak Ibu di kolom komentar. Bervariasi A, B, C ya. Luar biasa. Banyak yang jawab C. Nah, kebudayaan nasional, karena ini sosial kultural ada kaitannya dengan kebudayaan nasional. Jadi, landasannya adalah C, Undang-Undang 1945. Di mana di pasal 32 disebutkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, ini Pak Guru. Landasannya adalah UUD 1945. Jawaban terbaik. Soal ke-15, sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak mudah terprovokasi. Berdebat kusir, sikap Anda mengatasi. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali ya informasi, bahkan yang berbahaya itu menyebar aplikasi undangan pernikahan, ya, terus paket. Kalau diklik itu, ini akan meretas rekening kita. Nih, Bapak Ibu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial, jangan sembarang ya. Tadi di grup sebelah itu ada tadi pagi mengirim undangan, langsung saya hapus, langsung saya keluarkan dari grup gitu ya. Itu. Jadi kita tegaskan seperti itu.
Kalau ada hal-hal yang seperti itu langsung kita tegaskan. Nah, kita tindak gitu Bapak Ibu. Ini akan berbahaya. Diklik nanti tiba-tiba rekening kok hilang. Itu kenapa ya? Karena aplikasi ini bisa meretas, nah, menghack bahasanya itu ya, menghack data kita. Ini berbahaya Bapak Ibu. Cerdaslah dalam bermedia sosial. Bagaimana nih? Lanjut ke soal. A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. Atau E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. D. Oke, jawaban berpasti kalau jawab komentar. Jawaban A. Oke, jawaban bervariasi Bapak Ibu ya. Ada yang B, ada yang E. Kita langsung ke kunci jawabannya. Jawaban terbaik apa sih? B. Nah, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Nah, lihat dulu. Ini berita ini sumbernya benar atau tidak gitu ya. Jangan-jangan ini berita bohong. Nah, jadi ini jawaban terbaik. Yang B menunjukkan perilaku kehati-hatian dalam menyaring informasi. Nah, yang A bagaimana? Itu boleh juga. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. Ini bisa juga. Yang C mengenali dari judul berita terkadang kesan provokatif. Gak ada poinnya. Kemudian membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Nah, ini bisa juga ya dengan poin yang lebih dari yang B ini. Jadi menunjukkan perilaku kehati-hatian dalam menyaring. Jadi kalau sesuai kultural itu poinnya dari 4 ya, 1 sampai 4. Tidak menjawab poinnya 0. Kalau SJT tadi 5. SJT itu tingkatannya sama dengan teknik gitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah 15 soal. Oh, ini ada lagi lanjutannya wawancara. Nah, ini ada juga nih. Ini sedikit gambaran contoh soal Bapak Ibu ya. Apa motivasi Anda menjadi P3K? Apa misalnya? Ingin menjadi ASN yang patuh, apa dan sebagainya. Apa ini juga. Bila saudara diangkat menjadi P3K, apakah saudara sanggup ditempatkan di seluruh wilayah NKRI? Nah, tentu jawabannya apa Bapak Ibu? Sanggup gitu ya. Sanggup gitu ya. Itu harus sebagai ASN itu harus bisa sedia. 3. Bagaimana pendapat saudara tentang profesionalisme aparat sipil negara? Bagaimana menjadi ASN yang profesional itu bagaimana? Tentunya mempunyai integritas ya kan, kerjasama, sebagainya. 4. Apa pendapat saudara tentang Pancasila? 5. Apa pendapat Anda tentang lagu Indonesia Raya? 6. Apa pendapat saudara tentang pengajar dan pendidik? Apa bedanya? Nah, kalau mengajar kan cuma menyampaikan ilmu, sudah. Kalau mendidik kita menanamkan pendidikan karakter kepada anak didik kita. Ini Bapak Ibu. Nanti akan dibahas lebih dalam lagi di kelas bimbel. Bapak Ibu, itu tadi 15 soal. Ini Bapak Ibu ingin belajar lebih jelas, ini kita siapkan juga kelas belajar. Untuk kelas tryout juga ada. Ini tiketnya. Tryout 25.000. Kemudian lanjutkan lagi. Ini saya sedikit jelaskan Bapak Ibu. Siapa tahu ada tadi yang kurang paham, fasilitas bimbel kita itu kelas Zoom 5 pertemuan dan rekamannya itu senilai 100.000. E-book PDF itu senilai 75.000. Kemudian grup WhatsApp tryout online 25.000. Itu biaya normalnya 200.000 ya. Cuma kami lagi ada promo Bapak Ibu, hanya diskon 50%, itu hanya menjadi 100.000 ya. Sangat ini ya. Mudah-mudahan ini tidak memberatkan bagi yang ingin belajar Bapak Ibu. Kita diskon 50%. Kuota maksimal 100. Setelah 100 kita akan tutup Bapak Ibu karena kita menjaga kondisi ruang Zoom. Kalau terlalu banyak itu mudah terlempar. Nggak biasanya saya terlempar tadi karena malam ini banyak. Biasanya paling ya maksimal 100 atau 50. Malam ini ternyata luar biasa antusiasnya Bapak Ibu semua ya, calon-calon ASN. Kemudian saya lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Nih kalau yang ikut tryout itu tapi nanti bukan malam ini Bapak Ibu tryoutnya. Tryoutnya itu di aplikasi, bukan di sini. Nah Bapak Ibu.
itu nanti kita akan menggunakan aplikasi bekerjasama dengan edukasi.com. Bapak Ibu, jumlah soalnya 145, waktunya 120 menit sesuai dengan soal nanti saat tes. Bapak Ibu, nanti ini akan kita umumkan kemungkinan di akhir pekan, mungkin nanti tesnya kita akan umumkan nanti. Nah, ini Bapak Ibu tampilan dari aplikasinya, tesnya. Nanti Bapak Ibu login dulu dengan username dan passwordnya. Ini di mana didapatkan? Dari Bimbel. Mendaftar dulu, baru kita berikan ini. Ini tampilannya, nanti ada soal berbentuk seperti ini, CAT, ada juga waktunya. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, tips lulus P3K. Nih Bapak Ibu ya. Akhir, yang pertama Bapak Ibu berdoa. Jangan lupa berdoa Bapak Ibu. Ya, bagi yang muslim ya berdoa kepada Allah. Bagi agama lain berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Nah, kemudian jangan lupa minta restu kepada orang tua atau keluarga. Minta doa restu dari. Kemudian yang kedua apa? Persiapkan diri dengan mempelajari materi P3K. Tadi saya sudah jelaskan di awal apa saja materinya. Nanti silahkan Bapak Ibu lihat dari rekamannya atau mau materi malam hari ini kita bagi. Kemudian ikut kelompok belajar atau bimbingan belajar. Bapak Ibu, dengan kelompok belajar atau bimbingan belajar ini kita bisa sharing gitu Bapak Ibu ya. Kita bisa semangat belajar dengan teman yang seperjuangan. Kemudian yang keempat, perbanyak literasi lewat e-book atau buku. Perbanyak membaca Bapak Ibu ya. Banyak baca, banyak latihan soal. E-book itu bisa di-print Bapak Ibu. Nah, e-book itu bentuk buku digital yang berbentuk PDF. Kemudian berlatih simulasi soal atau tryout. Nah, ini Bapak Ibu, latihan. Jangan nanti hari hanya kalang kabut nggak pernah latihan apa menghadapi soal kaget. Nah, ini Bapak Ibu latih. Kemudian yang 6, jangan pelit berkorban untuk diri sendiri Bapak Ibu. Diri sendiri itu kenapa harus pelit Bapak Ibu ya? Oke, maksudnya itu ketika ini berbayar langsung ya. Ini gratis kah atau berbayar? Kalau berbayar saya nggak mau ikut ya. Nah, ini adalah mindset yang perlu kita luruskan Bapak Ibu. Karena sesuatu itu perlu mau beli buku, ya Bapak Ibu juga harus bermodal. Bapak Ibu, jangan pengen itu sesuatu tuh aku cuma mau yang gratis saja. Nah, jadi Bapak Ibu harus berusaha juga untuk diri kita sendiri nih, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri gitu ya Bapak Ibu. Nih, jadi Bapak Ibu harus semangat kan SP3K karena banyak orang yang mau juga dengan posisi yang sama ya Bapak Ibu. Ini, jadi Bapak Ibu harus semangat. Terakhir ya Bapak Ibu, terakhir nanti setelah ini kalau mau tanya jawab silahkan. Jadi terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Jadi bagi ingin yang pendaftaran bimbel dan tryout silahkan hubungi 0 WA saya 0813 4731 6101. Kemudian untuk pendaftaran itu melalui transfer ke rekening Mandiri 1480020819770. Setelah Bapak Ibu transfer, silahkan konfirmasi ke WA saya jika ingin ikut bimbel. Nah, ini nggak dipaksakan, nggak mau ikut juga itu adalah pilihan Bapak Ibu ya. Itu pilihan Bapak Ibu. Kalau cukup sampai di sini, silahkan. Kalau ingin lagi belajar lagi, silahkan bergabung. Kami juga membatasi kuota hanya untuk 100 orang, Bapak Ibu ya. Saya stop share dulu. Oke, Bapak Ibu, saya juga menyetop recordnya.